Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat, para guru, para ustadz, para pengurus musola Al-Falah, Bapak Ketua DKM dan seluruh jajarannya, para sesepuh. Marilah kita sebelum memulai kajian pada malam hari ini, kita hadiahkan Al-Fatihah terkhusus untuk beliau Nabi Muhammad SAW dan seluruh para keluarga beserta sahabat dan seluruh umatnya, juga untuk para guru-guru kita, khususnya juga untuk beliau Syafi Suja, musonef dari kitab Matan Wiyatul Takrib, dan para ulama fikih yang lainnya. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam memahami ilmu-ilmunya dan bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya dan juga mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian 2 pekan yang lalu, yaitu masih dalam Kitabul Hajj atau Kitabu Ahkamil Haji wal Umrati. Dengan kita mempelajari ini, semoga kita juga benar-benar diberangkatkan oleh Allah ke Baitullah, diberangkatkan Allah untuk melaksanakan haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Wa arkanul haji arba'atun. Al-ihramu ma'an niyati wal wukufu bi Arafata wat tawafu bil baiti was sa'yu bainas Safa wal Marwati. Warkanul haji arba'atun. Di sini disebutkan bahwa rukun-rukun haji itu ada 4. Yang pertama al-ihramu ma'an niyati. Ihram disertai adanya niat. Wal wukufu bi Arafata, dan yang kedua adalah wukuf di Arafah. Wat tawafu bil baiti, dan yang ketiga adalah tawaf mengelilingi Baitullah. Was sa'yu bainas Safa wal Marwati, dan yang keempat adalah sa'i, jalan atau lari-lari kecil di antara Gunung Safa dan Gunung Marwah. Jadi ada 4 yang disebutkan di dalam kitab ini. Kalau dalam kitab yang lain disebutkan sampai ada 6. Okay. Itu cuma khilaf lafdi, perbedaan yang secara penyampaian lafaz doang, tetapi secara praktek pelaksanaannya itu sama. Jadi kalau dalam kitab ini rukunnya haji ada 4. Kalau dalam kitab yang lain ada sampai 6 ditambah, yaitu apa? Halqu awit taksir, yaitu menggundul atau memotong rambut sebagai bentuk daripada tahallul. Dan yang ke-6 tartib baina mu'dhamil arkani, yaitu urut, harus berurutan antara rukun-rukun yang ada itu. Jadi ada 6. Nah ini juga meskipun tidak disebutkan doa ini juga harus dilaksanakan. Cuma tidak disebutkan dalam kitab ini termasuk rukun. Rukun haji ada 4. Rukun ini harus dijalankan. Jadi haji itu atau umroh juga ada istilah rukun, ada istilah kewajiban, ada istilah kesunahan. Kalau rukun harus dijalankan. Kapan rukun salah satunya kalau tidak dijalankan, maka tidak sah hajinya. Kalau kewajiban harus dijalankan juga. Tetapi jikalau ada salah satu kewajiban yang tidak dijalankan, tidak sampai membatalkan haji. Itu bedanya rukun sama istilah wajib dalam persoalan haji maupun umroh. Okay? Jadi kalau dalam istilah haji maupun umroh ada istilah rukun, ada istilah kewajiban. Jadi kalau rukun kok sampai tidak dijalankan,
maka tidak sah hajinya atau umrohnya. Kalau kewajiban yang kategori wajib, ya wajib dijalankan. Tapi kalau tidak dijalankan, masih sah hajinya selama menjalankan rukun. Tapi nanti ada denda atau ada apa yang harus dijalankan ketika tidak bisa menjalankan kewajiban. Kalau kesunahan jelas, kalau kesunahan tidak berpengaruh terkait dengan apakah sah maupun tidaknya. Nah ini rukun-rukun haji harus dijalankan ini. Di sini disebutkan ada 4. Yang pertama adalah ihram ma'an niyat. Sebenarnya kata-kata atau istilah ihram ya niat. Makanya dalam kitab yang lain disebutkan al-ihramu huwa niyatut dukhuli fin nusuki bi jami'i aujuhihi. Ihram itu ya niat. Niat masuk untuk menjalankan ibadah. Apa itu ibadah haji maupun ibadah umroh dengan berbagai bentuknya. Nah, makanya kan kalau dalam istilah haji itu kan sampai ada 3 gitu. Sampai ada 3 yaitu haji ifrad, haji tamattu sama haji qiron. Nah, nanti juga dijelaskan. Niatnya juga beda-beda. Kalau kita mungkin masyhur sudah tahu, banyak yang tahu haji ifrad itu kan praktek haji dulu, baru setelah itu umroh. Umrohnya pada waktu itu, maksudnya pada waktu di bulan haji itu. Kalau kemudian pertama tuh umroh dulu, baru haji. Kalau qiron, haji, umroh dibarengkan dengan satu niatan. Ini praktek ifrad, praktek tamattu, qiron tadi, ini juga mempengaruhi bagaimana tata cara niatnya, gitu. Bagaimana tata cara niatnya. Kalau ifrad itu kan berarti masing-masing. Cuma yang didahulukan itu haji dulu baru umroh. Jadi kalau niat haji ya nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma bihajjati. Nah, nanti kalau ada yang haji pasti dikasih tahu, bahkan dituntun. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma bihajjati. Aku berniat untuk menjalankan haji, ihram untuk haji karena Allah Ta'ala. Labbaik Allahu bihajjati. Kalau umroh, ya tinggal ganti haji dengan umroh. Nawaitul umrohta wa ahramtu bihi. Wa ahramtu biha, umroh kan mu'anas. Wa ahramtu biha lillahi ta'ala, labbaik Allahumma bi umroh. Lah kalau kemudian prakteknya kok qiron, di mana haji umroh itu dibarengkan, ya berarti tinggal gabung nawaitul hajja wal umrota wa ahramtu bihima lillahi ta'ala labbaik Allahumma bihajjatin wa aku berniat untuk melaksanakan haji dan umroh, ihram haji umroh karena Allah Ta'ala. Masih ada cara lagi, masih ada bentuk niat lagi, maksudnya masih ada bentuk niat lagi jikalau haji untuk atau atas nama orang lain, gitu. Haji atas nama orang lain atau umroh atas nama orang lain, berarti bahasanya ada annya. An itu kalau di bahasa Indonesia kan atas nama. Berarti umpama si Zaid ini dia haji atas nama orang tuanya yang namanya Umar. Berarti nawaitul hajja an bapakku Umar. Wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Kalau umrah berarti nawaitul umrota an bapakku Umar. Tapi yang perlu diketahui, orang yang bisa membadali haji itu harus sudah haji terlebih dahulu. Orang yang di situ sudah, orang yang itu mau umroh atas nama orang lain harus umroh terlebih dahulu. Nggak bisa kemudian prakteknya ketika sudah daftar, kebetulan yang daftar udah wafat, digantikan anaknya. Kata-kata digantikan anaknya ini kemudian dipahami anaknya ini haji atas nama orang tuanya wafat. Kalau anaknya sudah haji, no problem, nggak masalah. Nah, kalau anaknya ini belum haji, maka nggak bisa, dia harus haji terlebih dahulu. Nah, karena haji setahun sekali, berarti dia haji atas nama dirinya sendiri.
nanti baru menghajikan lagi atas nama orang tua jika lo mau. Beda kalau umroh. Umroh itu setahun 100 kali, 1000 kali ya nggak masalah, karena tidak ada batasan waktu. Jadi umroh dulu, baru umroh yang kedua diatasnamakan bapaknya, ibunya. Ya. Tapi yang di atas nama ini bukan juga sembarang, di rumah nggak ngapa-ngapain, maksudnya masih sehat, di atas nggak bisa. Harus sudah wafat, atau di situ memang secara fisik, gitu, ya. Secara fisik nggak mampu. Kalau secara fulus, ya nggak bisa dibadali, nggak bisa. Jadi secara fisik, apa itu lumpuh atau punya penyakit apa, dia sudah tidak bisa apa untuk dibawa ke Baitullah atau dibawa ke Mekah sono. Okay. Jadi seperti itu praktek kalau kemudian haji atau umrah atas nama orang. Makanya haji yang istilahnya adalah haji amanah itu riskan. Haji amanah itu riskan. Riskan maksudnya apa? Kan ada yang praktek, mau kita punya orang tua yang sudah wafat, okay, atau sudah wafat, kita mau menghajikan haji amanah. Boleh apa enggak? Kan boleh. Cuma ini loh yang di sono itu benar-benar amanah apa tidak? Biayanya itu lebih mahal atau lebih murah? Daripada berangkat sendiri itu biayanya lebih mahal atau lebih murah? Lebih murah kan aneh, ya. Makanya saya ya ada informasi dari ya teman-teman yang di sono itu kan banyak, atau santri-santri yang ngaji di sono atau bahkan kerja di sono itu kan banyak. Riskan haji amanah itu, riskan karena ya nggak tahu pakai pendapatnya siapa. Mungkin saja di situ langsung diteropol gitu loh. Jadi berapa orang seret nawaitul hajaan ini dia lakukan sendiri. Nah kalau kita memahami fikih yang kita pelajari ya nggak sah. Ya. Satu orang ya atas nama satu orang, bukan kemudian dijamak banyak orang, nggak bisa. Menurut fikih yang kita pahami dan bahkan menurut fikih-fikih yang lain. Kalau ada madzhab baru yang nggak tahu juga. Ya. Tanggung jawabnya yang memberi madzhab itu. Kemudian ada prakteknya lagi yang lebih simpel, okay. Kalau bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang nanti suatu saat jadi pemandu lebih simpel. Niatnya gampang, okay. Niatnya di situ nawaitul ihrama ka ihrami Zaidin. Aku niat ihram sama seperti Ustadz A. Simple, nggak usah kemudian nawaitul ihrama, nawaitul hajjah, ya enggak. Aku niat ihram seperti Ustadz Fulan, selesai. Selesai. Jadi gampang kalau seperti itu. Ada niat lagi dimutlakan. Saya niat ihram untuk ibadah. Belum ditentukan haji maupun umroh. Itu juga sah. Nanti tinggal kalau sudah mau mulai baru dikerentekan mau haji atau umroh. Jadi masalah niat itu mudah karena niat itu yang penting faham. Meskipun tidak hafal bahasa Arabnya, apalagi sudah ada yang mandu, itu malah tambah mudah lagi, tambah enak lagi. Itu ihram, okay. Jadi ihram itu niat. Orang yang ihram dinamakan muhrim. Kalau istilah bukan muhrim berarti memang tidak ihram gitu. Kalau bapak atau ada anak yang bilang kepada bapaknya, "Bapak saya bukan muhrim." Ya, memang bukan muhrim karena tidak ihram gitu loh. Lah kalau istilah sambungan nasab itu istilahnya bukan muhrim tapi mahram gitu loh. Ya biasanya nggak masalah. Biasanya gimana, cuma kan lebih tepatnya kalau muhrim itu orang yang ihram. Kalau mahram memang ada kaitannya dengan tidak senasab maupun senasab. Kalau mahram berarti tunggal nasab, kalau tidak semahram berarti tidak tunggal nasab gitu deh. Kemudian yang kedua adalah wukuf di Arafah. Yang kedua adalah wukuf di Arafah. Al-hajju Arafah. Man adroka Arafata qabla ayatlu al-fajru faqad adrokal hajja. Haji ialah Arafah. Maksudnya apa? Haji itu rukun besarnya adalah Arafah. Yang membedakan antara haji dan umroh, kalau haji ada wukuf di Arafah, kalau umroh tidak ada wukuf di Arafah. Barang siapa mendapati dirinya di Arafah sebelum munculnya fajar, maka sungguh dia mendapatkan haji. Hajju Arafah. Waktu wukuf
di Arafah itu mulai kapan waktunya? Min zawali syamsi lil yaumi at-tas'i ilal fajril yaumi al-ashir. Mulai dari gesernya matahari di siang bolong pada tanggal 9 Dzulhijjah. Pada tanggal 9 Dzulhijjah. Sampai kapan? Sampai keluarnya fajar hari raya Idul Adha. Berarti mulai dari masuk waktunya sholat zuhur tanggal 9. Sampai kapan? Sampai sebelum masuk subuh dari tanggal 10 atau hari raya Idul. Makanya kalau kita yang tidak sedang menjalani haji itu kan ada puasa Arafah. Wal qadru al wajibu minhu, kadar yang wajib dari praktek wukuf. Wukuf itu kan ya berdiam diri kan ya. Berdiam diri itu sampai berapa lama? Sampai berapa jam gitu. Jadi al-qadru al-wajibu minhu al-huduru bi ardi Arafah. Hadir di bumi yang dinyatakan bumi Arafah. Lahdotan wahidatan, sekalipun cuma sak delumit. Sekalipun cuma sebentar. Jadi nggak harus sampai nginep-nginep. Nggak harus sampai nginep berapa jam, nggak harus. Sekalipun itu adalah termasuk keabdoliahan. Tapi kan juga melihat dari situasi dan kondisi. Ketika jamaah membludak, semuanya memaksakan untuk di situ terus, kan ya repot. Jadi kalau kita bicara fikihnya, kadar minimal itu lahdotan wahidatan. Lahdotan itu sebentar saja itu sudah cukup. Bahkan di sini diterangkan walau marom, sekalipun cuma lewat. Auna iman, sekalipun dalam kondisi tidur. Tidur tiba-tiba diajak lewat gitu aja di tanah Arafah, itu mencukupi, sudah sah dianggap haji. Okay. Jadi seperti itu. Bahkan dalam taklekannya ini disebutkan walau waqafu gholaton bi Arafata fil yaumil ashiri ajza'ahu. Sekalipun pada waktu wukuf itu keliru. Dikira masih ada waktunya, ternyata sudah lewat. Mungkin saking ramenya, saking pokoknya enggak karu-karuannya, dikira masih ada waktunya. Ternyata sudah tanggal 10, dikira masih tanggal 9. Sehingga itu tetap dianggap mencukupi. Jadi sebenarnya itu ya mudah, ringan, dan bisa dijangkau oleh semua kalangan dan semua orang. Cuma kembali lagi, kita harus profesional, kita harus mengerti keadaan. Jangan memaksakan pikirannya cuma itulah yang paling utama, ternyata kondisinya tidak memungkinkan. Harus tahu itu. Nah, kalau kemudian kita pahami seperti ini, berarti kira-kira bisa senyaman mungkin apa enggak praktek wukuf itu? Cuma sebentar. Ya, di situ cukup sebentar gantian, cukup sebentar gantian, cukup sebentar gantian. Sekarang kan yang jadi problem, yang sempat dipersoalkan itu kan pelebaran tempat wukuf di Arafah. Itu kan problem, gitu. Itu kan problem. Maksudnya problem gimana? Sah apa enggak ketika wukuf Arafahnya di tempat yang pelebaran itu? Pernah dengar beritanya enggak? Belum pernah. Itu kan ada pelebaran apa itu namanya tempat wukuf. Nah, terus kemudian jadi perdebatan itu sebenarnya masih sah apa enggak? Bisa masih dikatakan Arafah apa tidak? Nah, kalau terus kemudian prakteknya, gitu, di sini diterangkan kalau memang di situ bahkan cuma lewat terbang itu cukup, gitu. Tidak harus menginjakkan di tanahnya. Bahasanya bahkan seperti itu, awang-awang saja, yang penting di atasnya tanah Arafah itu sudah cukup. Jadi seperti itu. Saking simpelnya fikih, karena fikih ini memahami dari apa yang ada dari dalil sangat luas. Sudah diprediksi sejak jauh-jauh hari bahwa jamaah yang haji bakal membludak. Itu seperti itu, fikihnya seperti itu. Wa syartul waqifi ayyakuna ahlan ibadah. Syaratnya orang yang wukuf itu ahli ibadah. Fala yasihu wuquful muhma alaihi wasakron wal majnun. Nah, ini yang tidak sah itu kalau yang bukan ibadah. Contohnya siapa? Orang yang ihma, orang yang sedang kambuh,
penyakit ayan atau pingsan atau mabuk sampai hilang ingatan atau bahkan gila, itu baru tidak sah. Tapi kalau tidur sah. Kalau tidur sah. Jadi ada yang jadi pemandu haji atau pemandu haji lah, jamaahnya tidur gak bangun-bangun, tidur tapi lu tidur terus digeret gitu aja kelamaan, bangun-bangun sudah subuh, loh kok sudah Idul Adha, tapi beres, ini ada videonya gitu, okay. Dihukumi sah, itu wukuf di Arafah. Kemudian yang berikutnya adalah tawaf ifadah atau tawaf rukun. Tawaf kan banyak istilahnya, ada tawaf kudum, kemudian ada tawaf wada gitu. Kalau tawaf kudum itu kan baru datang, terus kemudian ada tawaf kudum penghormatan karena baru datang. Kalau istilahnya kita masuk ke masjid berarti tahiyatul masjid. Kalau tawaf wada berarti mau meninggalkan, kemudian ada bentuk perpisahan, namanya tawaf wada. Kalau tawaf ifadah ini adalah tawaf rukun. Baik rukun dalam haji maupun rukun di dalam umroh. Ini wajib. Wal yatawafu bil baitil atiq. Syurutut tawafi ada 10. Bahkan banyak ya syurut. Cara-caranya tawaf itu banyak, ada sampai 10. Satrul aurati, jelas menutupi aurat. Nah, saya cuma mau bahas yang at-thaharatu anil hadatsaini. Ini yang saya mau bahas. Kalau masalah kaifiahnya harus mulainya dari nganceri hajar aswad, harus menghadap dulu, dan bagaimana mengitarinya juga. Ka'bahnya ini di bagian sebelah kiri gitu. Ini kan ada hikmahnya apa? Supaya langsung masuk ke dalam hati. Ya, ada hikmah seperti itu. Kenapa kalau di sebelah kiri mengitarinya? Ada yang menerangkan supaya aura-aura positif daripada Ka'bah ini masuk langsung ke dalam hati, biar hatinya itu lebih tenang, lebih terang, lebih enak, lebih nyaman dan tentram. Jadi di antara syarat tawaf itu adalah at-thaharatu anil hadatsaini. Suci dari kedua hadas. Karena dalam hadisnya itu kan diterangkan tawaf itu sama seperti sholat. Hanya saja kalau tawaf itu boleh banyak gerak daripada sholat, dan di situ tawaf itu juga boleh ngomong, yang penting omongannya itu omongan yang baik, kan gitu. Maka ketika ada hadis yang menerangkan tawaf itu sama seperti sholat, maka banyak persyaratan yang disamakan, seperti halnya suci dari kedua hadas kecil maupun hadas besar. Nah ini berat, ya, berat. Karena apa? Ketika ada persyaratan suci dari hadas kecil maupun hadas besar, falau lamasathu imro'atun ajnabiyatun batola wudu'uhu wa batola tawafuhu. Ada orang laki-laki yang tawaf, kemudian kan terbuka kanan ya, kemudian disentuh kulitnya oleh perempuan yang bukan mahram, ya batal wudunya. Kalau wudunya batal, otomatis tawafnya juga batal, mengulangi dari awal. Mau wudu jauh desek-desekan gitu, atau sebaliknya perempuan disentuh laki-laki, yang batal siapa? Batal semua. Batal semua. Wadzalika asirun fiz ziham. Ini sulit dijalankan di saat desek-desekan. Maka ini kan madzhab Syafi'i. Fala ba'sa bitaqlidil imami Malikin fidalik. Maka tidak apa-apa dengan mengikuti pendapatnya Imam Malik dalam hal ini. Pendapatnya Imam Malik itu bagaimana? Menyentuh yang bukan mahram selama tidak ada syahwat, ya itu, maka di situ tidak batalkan. Tapi wudunya harus diingat, wudunya juga prakteknya sebagaimana aturan Imam Malik, yaitu apa? Kalau saat membasuh itu ada penggosokan, benar-benar digosok, ya. Terus kemudian kepalanya atau bagian rambut di kepala, pokoknya bagian yang ada di kepala itu tidak cukup sebagian atau tidak cukup sedikit dari kepala, cuma harus jami'a roksihi, semua kepala. Tapi bukan berarti kemudian harus dimasukkan ke dalam kolah. Ya, praktiknya seperti musab gini aja, set,
kok terus ke sini. Itu nggak harus kemudian diuyak. Ya gitu ya sah. Kalau memang saya yakin langsung diuyak sekalian mandi ya monggo nggak masalah. Tapi nggak harus seperti itu, nggih. Itu kalau hadas kecil. Sekarang hadas besar. Kalau laki-laki mungkin no problem. Laki-laki nggak head. Ini yang jadi persoalan itu perempuan sudah biaya besar, nunggunya juga lama, tiba-tiba pada waktu tinggal tawaf itu haid. Kalau tadi ihram ada persyaratan suci dari hadas kecil, hadas besar nggak ada, gitu. Wukuf juga nggak ada. Wukuf dalam keadaan haid juga sah, jelas. Madzhab Syafi'i yang murni dong, ya. Terus kemudian nanti apa lagi? Sa'i, ya, juga tidak ada persyaratan harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Lah tawaf ini menurut madzhab Syafi'i yang mendasar, sekali lagi, karena tawaf tadi disamakan sepertinya sholat itu kan harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Oleh karena itu menurut madzhab Syafi'i yang mendasar itu harus juga dalam kondisi suci dari hadas kecil maupun besar. Termasuk perempuan. Lah terus gimana itu? Mau pas pada waktu tawaf kebetulan haid, sampai kemudian karena angklek dengan pendapat yang mendasar ini minum obat penahan haid. Karena ada yang seperti itu kan, ada yang sampai minum obat penahan haid. Wahnya pulang dari haji haidnya amburadul. Haidnya keluarnya amburadul kan kasihan. Nanti terus kemudian pertanyaan apa? Pertanyaan seputar istihadah karena waktunya keluar tidak boleh keluar, mulek di dalam, pulang keluar enggak lama, pokoknya enggak karu-karuan. Nanti ustadznya juga ikut pusing kalau ditanyain. Hitung-hitung mulu. Kalau masih punya suami, waduh, suaminya mumet ini. Ini kok darah keluar terus itu gimana? Kapan ini? Kan gitu, sekali lagi agama itu tidak serumit itu, Agama itu tidak serumit itu. Oke, kita mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i yang murni ini. Jikalau bisa. Maksudnya apa? Diterangkan bahwa dalam urusan tawaf ini tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya sampai kapan itu tidak ada batasnya, Tidak harus kemudian plok tanggal 10 itu. Umpama nanti nggak masalah. Jikalau di situ ada undur juga, apalagi ada undur seperti tadi pada waktu haid, kiranya dari ibu-ibu atau si perempuan ini paling nanti malam udah mampet nih, ditunggu aja. Bisa ditunggu aja sampai di situ benar-benar mampet. Atau mungkin sampai seminggu nggak masalah. Tidak masalah, tidak ada batasan. Tidak masalah kan tadi kan sudah lempar jumroh, nggak masalah. Sekali lagi nggak masalah. Nanti kalau kemudian mau berangkat bisa ditanyakan kepada pemandu atau tanyakan orang-orang yang para ahli fikih, nggak masalah. Nah, cuma persoalannya ini nunggu sih oke aja. Travelnya ini yang nggak sabar. Yang masalah ini mau tambah setahun ya kasihan yang di rumah atau biaya hidup di sini mahal, umpama seperti itu. Yang jadi masalah itu kalau kemudian ditinggal travel. Nah, kalau seperti itu, maka di situ ingatlah pendapat daripada madzhab Hambali. Bahkan madzhab Hambali ini juga ada yang cocok dari kalangan Syafi'i. Jadi kan madzhab Syafi'i itu kan ada yang mendasar, pokok pendapat madzhab Syafi'i. Kemudian ashabnya ini belum tentu juga sama plek. Ada kalanya di situ berbeda pendapat dengan pendapat utamanya Imam Syafi'i, dan ini masih dikatakan Syafi'i jikalau kaidahnya masih mengikuti kaidah Imam Syafi'i. Kebetulan yang ashabnya ini, ashab itu murid-muridnya beliau, kebetulan pendapatnya sama dengan madzhab yang lain. Kalau madzhab Imam Ahmad bin Hambal yang juga sama dengan ashab Syafi'i itu menyatakan bahwa hadas besar itu tidak persyaratan, maksudnya tidak mempunyai hadas besar tidak menjadi persyaratan untuk tetap tawaf. Jadi tawaf dalam keadaan hadas besar itu enggak masalah, seperti praktek wukuf atau seperti praktek apa tadi? Sa'i atau praktek ihram enggak masalah. Jadi enggak usah terus kemudian membahayakan diri atau merusak diri dengan meminum pil penahan
haid gitu loh. Walatuku atau jangan sampai merusak diri kalian dengan alasan untuk lebih maksimal dalam itu malah tidak dibenarkan, tidak dibenarkan. Enggak masalah, itu pun juga masih rutenya Syafi'i dari ashabnya. Sekali lagi, dalam praktek tawaf ini, kalau masih memungkinkan bagi ibu-ibu tadi atau perempuan tadi itu dalam kondisi suci, jalani. Kalau tidak memungkinkan, maka bisa mengikuti pendapat yang tidak mempermasalahkan, yang penting dibuntel sing rapet. Kan gitu ya. Bukan berarti kemudian wes rapopo sakarepe lah nanti peletokan geteh kan bahaya. Kemudian yang nomor selanjutnya nomor 4 adalah wasa'yu baina sofa wal marwah, yaitu sa'i lari-lari kecil di antara gunung Sofa dan gunung Marwah. Mulai dari Sofa dulu kemudian Marwah. Inna Sofa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw tamaro al ayat. Di 7 kali ya. Praktiknya 7 kali, mulainya dari Sofa ke Marwah dihitung 1, balik lagi dihitung 2, sampai kemudian hitungan sampai ada 7. Sekarang tambah enak katanya, ada motor-motorannya atau ada apanya itu. Tapi paling enak ya jalan. Apalagi zaman dulu ketika belum ada fasilitas yang semodern ini, mungkin lebih suasananya lebih syahdu lagi. Di antara 2 gunung kok. Itu kan ceritanya daripada istrinya Nabiullah Ibrahim mencari air minum sehingga ketemu Zam-Zam. Itu ada tafsirannya, itu tanya Ustaz Bawan itu. Ajar tafsir. Terus kemudian masih ada lagi dalam syarahnya adalah halqu awi taksir, yaitu apa? Menggundul atau memotong pendek. Ini kalau kita mengikuti satu pendapat menyatakan bahwa halqu taksirnya adalah termasuk rukun, harus dijalankan. Andaikan di situ tidak dijalankan, maksudnya andaikan tidak dinyatakan rukun, ya tetap dijalankan. Kalau tidak ada bentuk gundul atau motong rambut, berarti belum tahallul. Kalau belum tahallul, berarti ya pakainya belum bebas, belum bisa kumpul sama pasangan dan lain sebagainya. Makanya ada yang mengatakan memang nggak rukun, tapi untuk memperbolehkan perkara yang sebelumnya dilarang. Tapi itu baru dijalankan. Warkanul umroti salah satu rukun-rukun daripada umroh itu 3, al-ihramu, wat tawafu, wasa'yu, wal halqu awit taksiru fi ahadil qaulaini. Rukun-rukun umroh ada 3. Yang pertama adalah ihram, sebagaimana tadi wat tawafu dan tawaf sebagaimana tadi, wasa'yu juga sa'i seperti tadi, wal halqu awit taksiru fi ahadil qaulaini, dan menggundul atau memotong rambut menurut salah satu pendapat, karena memang khilaf. Kalau yang nggak punya rambut bagaimana? Kalau yang nggak punya rambut bagaimana? Ya imrorul Musa liman la sya'alahu. Disunahkan tetap menjalankan gunting di atas kepalanya, gunting atau peso atau yang penting dibuat untuk dipotong-potongkan lah. Kalau yang nggak punya rambut. Untuk laki-laki baiknya gundul, kalau perempuan baiknya dipotong sedikit atau potong pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanul haji sab'un. Kesunahan haji itu ada 7. Yang pertama ialah ifrad, wa huwa taqdimul haji alal umroti. Antara ifrad, tamatuk sama kiron, itu yang sunnah untuk bisa dilaksanakan adalah, itu yang sunnah daripada yang lain adalah haji ifrad, yaitu haji dulu baru umroh. Nanti kalau tamato atau kalau kiron ini nanti kan ada damnya, ada dendanya, ada dendanya nanti terangkan. Biasanya kalau praktek yang ada itu ifrad, tamato atau kiron yang sudah haji. Mana ini Pak Dalang ini? Kemarin ifrad, tamato, gimana Pak Haji? Ifrad biasanya Wa talbiyatu, dan talbiyah, memperbanyak talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Wa idza faragha minat talbiyati shalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa sa'alallaha ta'ala jannata wa ridwanahu wasta'adza bihi minan nar. Jadi di sini kaifiahnya disebutkan labbaik Allah itu dibaca sampai 3 kali.
Tiga, yang penting tahu sendiri, jangan kemudian pesimis, Allah saya belum haji. Ya, penting didengarkan dulu. Suatu saat kalau haji ingat keterangan ini, kalau lupa tinggal menanyakan. Jadi setelah dibaca 3 kali, kemudian sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diterangkan yang paling utama untuk dibacakan adalah sholawat Ibrahimiyah. Apa itu sholawat Ibrahimiyah? Sholawat yang biasa kita baca pada waktu duduk tahiyat akhir. Itu sholawat Ibrahimiyah. Kama sholata ala sayyidina Ibrahim itu loh. Setelah 3 kali talbiyah, kemudian sholawat, baru kemudian berdoa. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika minan nar. Simpelnya kan itu kan hafal semua kan, tinggal mengurutkan gitu. Tinggal mengurutkan. Terus kemudian wa tawaful qudumi. Wa tawaful qudumi dan tawaf qudum, baru datang kemudian kesunahan tawaf. Wal mabitu bi Musdalifah, dan nginep di Musdalifah, bukan mantannya Nasar gitu, nginep di Musdalifah. Waktunya kapan? Min muntasofi lailatin nahri ila tulu'il fajri. Jadi nginep di Musdalifah itu pada mulai dari pertengahan malam hari raya Idul Adha. Muntasofi lailatin nahri, mulai dari pertengahan malam sampai munculnya fajar sebelum masuk waktu subuh. Nah, kalau tadi wukuf di Arafah kan mulai dari siangnya duhur atau duhurnya tanggal 9 sampai fajar. Berarti wukuf dulu sajat, terus kemudian baru mabit di Musdalifah. Al-qadru al-wajibu fihi, kadar yang wajib minimalnya adalah lahdutun wahidatun lagi. Cukup sebentar, nginep itu jangan diartikan harus tidur di situ. Nah, gitu. Tidak harus tidur di situ. Ya, kalau memang bisa monggo, umpama katakanlah umroh nih. Nah, umroh kan juga ada mabit enggak umroh? Enggak ada. Enggak ada mabit, siapa yang pernah umroh? Kalau umroh ada mabit enggak? Ada enggak? Enggak ada nggih. Ya, ini kan apa itu namanya sunanul haji, gitu. Bukan sunanul haji wal umroh, enggak ada. Jadi kalau memang di situ mau di situ dan kondisinya tidak semrawut, gitu, bisa tenang, gitu, monggo-monggo kerso. Mau semalaman di situ, gitu, enggak masalah. Sekali lagi dalam aturan Islam itu sangat memungkinkan untuk dijalankan oleh semua kalangan dan oleh semua orang. Apa tadi? Mabit di Musdalifah. Lantas warok atat tawafi, dan 2 rakaat tawaf. Pada waktu mau tawaf itu disunahkan untuk sholat sunnah 2 rakaat tawaf. Wataghtiyatul wajhi minal kelewat maaf. Wal mabitu bimina, dan mabit di Mina. Wal mabitu bimina, dan mabit di Mina. Mabit di Musdalifah, mabit di Mina itu menurut pendapat ini mengatakan sunnah. Tapi menurut pendapat yang lain, mabit di Mina ini tidak hanya sekedar sunnah, melainkan wajib. Al mabit di Mina aktsaru layali ayamat tasyrik as-salasah. Itu pada malam-malam hari tasyrik, tanggal malam 11, malam 12 ataupun malam 13 itu adalah mabit di Mina. Saya carikan keterangannya. Hujan nggih. Mabit di Mina pada malam hari tasyrik 11, 12, 13, waktuhu min ghurubi syamsi ila tulu'il fajri. Mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar subuh. Pada malam-malam hari tasyrik, bukan malam hari raya. Oke? Bukan malam hari raya. Terus kadar wajibnya itu sampai kapan? Ayyabita muqdomal laili. Benar-benar nginep kebanyakan waktu malam dari itu. Aktsaro min isbihi. Kalau tadi wukuf di Arafah atau mabit di Musdalifah,
Lifah itu sebentar cukup. Tapi kalau mabit di Mina itu harus kebanyakan dari malam kita di situ. Makanya waktunya kan tidak cuma satu malam, malam 11, malam 12, malam 13. Seperti itu, nggih. Terus wa tawaful wada dan tawaf wada. Tawaf wada ini juga dikatakan sunnah kalau di sini keterangannya. Wa yatajarradu ar-rajulu hatman indal ikhrami anil mahiti. Indal ikhrami anil mahiti. Wa yalbisu izaron warid'an abyadaini. Jadi kalau laki-laki jelas hukumnya wajib dalam keadaan ihram tidak boleh pakaiannya itu ada jahitannya, nggih. Terus kemudian ada ada penjelasan lagi untuk memakai sarung dan selendang yang putih, yang baru jikalau punya. Kalau enggak baru ya yang penting sudah dicuci sebelumnya. Faslun fi ahkami muharramatil ihrami wallahu a'lam bis-bissawab. Mungkin ada pertanyaan dari apa yang kita bahas tadi dari rukun haji, rukun umroh dan sunanul haji. Silakan yang mau bertanya. Atau cukup nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi keterangan yang kita dengar rukun haji kan terdiri dari 6. Jadi 6 ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, tahlul. Nah ini pertanyaan saya ini Ustaz. Jadi di antara 6 rukun haji ini yang tidak bisa ditinggalkan mungkin ada di antara 1 ini. Jadi yang wajib harus dijalankan. Jadi yang sering kita lihat di TV itu sakit pun mereka diagu atau dinaikkan ke kursi roda. Mungkin Ustaz bisa menjelaskan di antara 6 rukun haji tadi yang tidak bisa ditinggalkan. Yang mana itu? Terima kasih. Jadi ada istilah rukun, ada istilah wajib. Rukun tidak boleh ditinggalkan. Jikalau ada yang ditinggalkan maka tidak jadi sah hajinya. Kalau wajib maka di situ jikalau ada yang tidak dijalankan maka masih sah. Tapi di situ ada konsekuensi denda, dan lain sebagainya. Nanti diterangkan di belakang masalah itu. Keenam ini semuanya rukun, Pak. Keenam ini tadi mulai dari ihram, terus kemudian tawaf, wukuf, sa'i, terus halqa wa taksir, halul itu tadi, dan kemudian tertib. Ini adalah merupakan rukun, bukan sekedar wajib. Kalau rukun berarti di situ harus dilakukan. Kalau ada salah satu dari 6 ini tidak dilakukan, maka di situ tidak sah hajinya. Adapun wajib tidak yang 6 ini. Ada punya wajib tidak 6 ini. Memang tadi dibahasakan sunnah kalau dalam kitab takrib. Kalau dalam kitab yang lainnya, wajibatul haji ada 7 juga. Perkara yang wajib dari haji itu ada 7, ada 6. Wajibatul haji sitatun ada 6. Yang pertama apa? Kalau ihram rukun. Kalau yang wajibnya itu ihram minal miqat. Ihram minal miqat. Miqat itu kan ada posisinya masing-masing dari arah mana nih? Dari penduduk Mekah atau di luar Mekah. Ada Dzulhulaifah dan lain sebagainya itu kan. Nah, ihramnya memang rukun. Kalau dari posisi-posisi yang ditentukan ini adalah hukumnya wajib. Andaikan nih umpama sudah terlanjur lewat, belum sampai ihram, akhirnya ihramnya tidak pada tempatnya, itu tetap sah hajinya, cuma ada konsekuensi karena termasuk wajib. Terus yang kedua, mabit di Musdalifah. Nah, kalau dalam keterangan yang lain, mabit di Musdalifah ini tidak sekedar sunanul haji, tetapi kewajiban haji. Andaikan ada orang yang tidak mabit di Musdalifah, hukumnya tetap sah hajinya, tapi ada dendanya atau ada konsekuensi.
Terus kemudian romyul jamrotil akobah, melempar jumroh, melempar jamroh. Terus kemudian romyul jamaroti salasi ayamat tasyrik, melempar jamroh lagi pada hari-hari tasyrik yang keempat. Yang kelima mabit di Mina pada malam-malam hari tasyrik, itu juga kewajiban. Dan yang keenam adalah tawaful wada. Ini ada yang menyatakan termasuk kewajiban haji. Dari 6 ini, andaikan tidak dijalankan, maka hajinya tetap sah. Kalau tidak dijalankan, tetap sah hajinya, tapi ada konsekuensinya. Nanti diterangkan di belakang terkait dam atau fidyah atau hal-hal yang ketika kewajiban tidak dijalankan atau keharaman dijalankan, nanti ada denda-dendanya seperti itu. Ada pertanyaan yang lain? Cukup? Ibu-ibu ada yang bertanya? Monggo, monggo. Gimana, Bu? J. Apa, Bu? Siwak terus dapat pahala. Dapat pahala apa enggak pertanyaannya? Kalau pertanyaan dapat pahala apa enggak, kalau menurut keterangannya dia sangat pahalanya banyak. Oke? Karena siwak itu hadisnya itu kan laula an asyqa ala ummati, jikalau aku tidak berkat umatku, maka di situ aku perintahkan untuk senantiasa siwakan inda kulli sholatin atau inda kulli wudu'in, setiap sholat maupun setiap wudu dalam riwayat yang lain. Jadi karena umpama kok diwajibkan, tetap berat kita, Bu. Makanya di situ sangat sunnah muakkadah untuk bersiwak. Oke? Apalagi siwaknya pakai kayu, siwak itu yang paling afdol, yang paling utama. Apalagi dari sono Arab, malah tambah jos. Oke? Artinya apa? Memang ada suatu keterangan ketika barang-barang yang dari sono karena kena berkahnya tanah haram, itu termasuk keafdolihan tersendiri. Seperti itu, Bu. Punya, Bu, siwak dari Arab? Punya. Mungkin ada yang lain cukup? Ada yang lain? Ini ada Pak. Jadi gini, Bu, masalah apa tadi namanya, penahan haid. Jadi gini loh, bahasa saya tadi tidak seperti itu memberikan kepahaman untuk menjalankan ibadah itu jangan sampai merusak diri sendiri. Lah, sebaiknya dihindari. Jikalau memang benar-benar membahayakan diri, maksud dari membahayakan diri adalah mubihut tayamum, mengancam nyawa contohnya, atau di situ menambah rasa sakit, memperlama penyakit, itu tidak sekedar makruh, tapi sampai bahkan haram. Jadi keharaman ini jikalau benar-benar menurut ilmu medis itu dapat membahayakan. Kalau kemudian cuma tidak sampai dipastikan membahayakan, cuma wah nanti malah jadi gini, setidaknya adalah makruh, gitu loh. Jadi itu tidak menjadi alasan kuat untuk diperbolehkan mengkonsumsi seperti itu, gitu maksudnya seperti itu. Biar tidak ada kesan ibadah itu akan membahayakan diri sendiri. Paham gitu? Kalau sudah terlanjur, ya nggak masalah. Karena saking semangatnya ingin menjalankan ibadah, sampai seperti itu nggak masalah. Kalau nanti umpama umroh lagi atau haji lagi, nggak perlu mengalir gitu aja, gitu. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Ya, kalau cukup, marilah kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya apabila banyak kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. HP-nya siapa itu?